Oke, halo, saya Robi. Selamat datang di UID Talk, UID Podcast kita di episode keempat. Dan hari ini kita sudah kedatangan satu orang spesial lainnya. Kalau yang pertama udah ada Pak Tantowi Yahya, yang kedua ada Nimas Mega Purnamasari, yang ketiga ada Kak Bagja kemarin, dan yang ketiga kita balik lagi ke UID. Kita sudah kedatangan Mbak Shobi Lawalata, beliau adalah Direktur Akademik United in Diversity Foundation. Selamat datang Mbak Shobi. Terima kasih sudah mengundang diriku. Hari ini kita akan ngobrol soal leadership ya, karena kalau bicara soal leadership, memang itu adalah salah satu core-nya dari UID, dan yang paling sering ngasih pelatihannya atau trainingnya adalah Mbak Shobi sendiri. Jadi hari ini saya mau mempersempit pembahasan kita mengenai teori U, conscious leadership, dan apa saja sebenarnya yang dibawa oleh UID secara value mengenai training-training mereka mengenai leadership. Kita akan ngobrol soal itu sama Mbak Shobi, dan yang pastinya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang serius, kita akan main games dulu sama Mbak Shobi. Fakta dan mitos. Silakan dipegang Mbak, nanti kalau misalnya pertanyaannya sudah disampaikan, Mbak Shobi nanti tunjukin apakah fakta atau mitos. Oke. Lalu nanti dijelaskan kenapa Mbak Shobi memilih itu fakta atau memilih... Ada jawaban benar atau salahnya atau enggak? Enggak lagi. Enggak. Nanti Ruby akan menyatakan nggak bisa Mbak Shobi, jangan. Tetot. Yang pertama, menurut Mbak Shobi, fakta atau mitos, pemimpin yang baik itu harus selalu punya jawaban. Mitos abis tuh mah. Mitos abis. Kenapa Mbak? Apalagi ya di tengah dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian itu, nggak mungkin orang tuh punya semua jawabannya. Dan orang yang merasa kalau dia punya semua jawabannya itu artinya dia sedang halu. Oke. Tidak berkesadaran. Jadi sebenarnya seorang pemimpin nggak harus punya semua jawaban. Lalu bagaimana dia bisa menjawab tantangan sebagai seorang leader? Nah, coba nanti kita perdalam ya. Pertanyaan yang bagus. Jago banget. Oke, yang kedua, sebenarnya menurut Mbak Shobi, teori U itu sebenarnya lebih banyak berbicara soal perubahan diri atau perubahan sistem? Tunggu, lebih banyak bicara soal perubahan diri dibandingkan bicara soal perubahan sistem. Ini bisa nggak sih begini? In the middle. Boleh sih, itu salah satu opsi. Kayaknya kita harus cari kertas yang tiga sisi. Kalau Robi mengenal gue, pasti salah satu jawaban yang sering gue sampaikan itu adalah yes and. Yes and itu artinya iya betul, dia berawal dari perubahan di dalam diri sendiri. Tapi karena perubahan sistem dan perubahan diri itu sebetulnya tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa tuh hanya membahas perubahan diri sendiri tanpa melihat bagaimana diri itu terkait dengan bagaimana sistem di sekeliling kita. Dan sebaliknya, nggak mungkin ada perubahan sistem tanpa ada perubahan individu yang terdalam. Jadi it's both, yes and. Oke. Ini jawaban aman sebenarnya. Yang ketiga, yang terakhir Mbak Shobi. Menurut Mbak Shobi, fakta atau mitos bahwa kebanyakan pemimpin saat ini ya tidak sadar gitu, tidak berkesadaran. Atau dengan keadaan dunia saat ini gitu. Duh, si anak MIPA ini langsung banyak tuh, maksudnya gimana ya? Kayaknya pertanyaan aku harus lebih diperdalam. Gue nggak bisa mengkuantifikasi gitu ya banyak atau enggaknya, tapi mungkin jadi gimana cara menjawabnya dengan fakta atau mitos? Kayak saya lagi tengah-tengah gitu ya. Mungkin bisa dibilang salah satu dari penyebab kenapa kita banyak melihat berbagai konflik-konflik yang kita lihat atau menciptakan realita yang sedang tidak diinginkan, itu faktornya ya tidak berkesadaran tadi itu. Oke. Dan kita akan bahas itu lebih banyak di podcast ini. Thank you so much, Mbak Shobi. Tepuk tangan dulu. Fakta. Kita taruh di situ. Oke. Mbak Shobi, sebelum kita akan ke pertanyaan, kita akan kenalin dulu Mbak Shobi. Sudah berapa tahun Mbak di UID? Main umur nih ya. Aku sudah, bergabung di UID itu 2011. 2011. Yang adalah, jadi berarti jalan 15 tahun sekarang ya. Yes, 2026, 15 tahun. Dan sejak saat itu, memang Mbak Shobi, ini kayaknya pertanyaannya nanti ya. Bagaimana Mbak Shobi melihat diri Mbak Shobi hari ini setelah 15 tahun di UID?
Yang pasti bajunya lebih rapi. Kenapa? Aku fun fact dulu pernah almarhum Bapak Jenderal Agus Wijoyo, mantan Gubernur Lemhanas, ketika UID sering berprogram dengan Lemhanas tuh aku suka ditegur halus dari podium bahwa karena kayaknya bajuku terlalu santai. Ternyata Mbak Shobi melewati masa-masa itu. Sekarang aku sudah melewati masa-masa itu dan bajunya udah lebih rapi. But selain itu banyak banget Rob. I think gue beruntung sih kerja di UID itu dan di bidang yang kita tekuni ini karena kita banyak membuka ruang untuk membersamai orang dalam perubahan. Jadi mau nggak mau kan kita sendiri harus mempraktekkan apa-apa yang kita tawarkan ke orang lain gitu kan. Jadi apakah itu mendengar, berkesadaran dan sebagainya, dan akhirnya tanpa disadari lama-kelamaan aku pun ikut jadi berubah gitu menjadi manusia yang at least menurut gue ya manusia yang lebih baik lah, lebih eling, lebih berkesadaran. And I think that also makes me a better partner, a better mother, a better leader, a better human being lah overall. Perlu dikualifikasi nggak betternya tuh gimana gitu? Aku pengen tanya justru kayak apa hal yang paling kelihatan gitu, the change you gitu. 2011 gue gini, ternyata di 2026 gue udah nggak gitu lagi gitu. Kayaknya tanya suami gue. Kayaknya perubahan kita memang dilihat sama orang lain ya. Iya benar-benar, mungkin beliau yang paling merasakan sebagai orang terdekat gitu ya. Tapi aku menyadari dari diri sendiri, misalnya dari cara bertengkar dalam tanda kutip gitu, cara kita berargumentasi atau ketika kita ada perbedaan pendapat atau ketika gue merasa tersakiti gitu ya. Dulu tuh ketika belum diperlengkapi dengan alat-alat bantu kesadaran ini, gue tuh kalau tersinggung atau disakiti pasti bawaannya pengen menyakiti balik gitu kan, dan akhirnya pola disagreement kita tuh jadi penuh dengan eskalasi, terutama dari guenya sih. Tapi ternyata setelah berproses, belajar mendengarkan, belajar mindfulness, melihat pola-pola dalam diri sendiri, aku akhirnya bisa tuh melabel, ini kayaknya nggak sehat deh. Ada nggak sih cara lain yang udah lebih produktif gitu untuk menyelesaikan perbedaan. So dari situ aja akhirnya itu membuka banyak sekali ruang untuk melihat dunia dengan lebih baik, menerima orang lain dengan lebih baik, dan and so on and so forth. Bisa dibilang lebih nggak reaktif nggak sih Mbak? Yes. Gitu ya? Lebih nggak reaktif, lebih nggak baperan. Tapi fun fact-nya adalah Mbak Shobi itu adalah seseorang lulusan S3 jurusan biologi. Dan fokusnya kemarin ke apa Mbak? Aku menarik banget nih. Apa sih kayak judul disertasinya kali ya. Ini pasti sangat menarik. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Sejarah evolusi molekuler dari genus cicak terbang bergenus Draco di pulau-pulau Sumatera dan pulau-pulau yang kayak Nias, Mentawai gitu. Jadi menggabungkan biogeografi dengan molecular biology dan evolutionary history and natural history. Tunggu, aku mau lihat timeline-nya. Berarti 2011 Mbak Shobi ikut UID dan S3 tahun berapa terakhir? Justru aku tuh lulus. Did you know UID is my only job ever out of school? Jadi gue lulus sekolah S1 langsung lanjut S3, terus selesai S3 pulang langsung masuk UID dan nggak kemana-mana sampai sekarang. Kenapa? Karena ini pertanyaan berarti sambil menjawab kenapanya, sambil menjawab juga jurusan biologi, tapi di sini akademik banget gitu. Iya, sebetulnya ada benang merahnya Rob. Apa tuh? Jadi tapi untuk menarik awal benang merah itu kita harus flashback lagi ke diri gue yang sebelum masuk ke biologi itu. Jadi gue itu masuk biologi karena pada saat usia-usia SMP lah ya, pertama kali mulai dapat pelajaran biologi di sekolah, itu pertama kali melihat di dalam textbook buku pelajaran itu bahwa Indonesia punya keragaman biodiversity tertinggi sedunia. Terus gue inget bangga banget ya, yang selama ini kayaknya Indonesia kok negara nggak gimana-gimana gitu ya, semua konsumsi media kita tuh banyakan dari luar negeri gitu kan, yang kayaknya big and shiny. Terus Indonesia tuh gimana sih di dunia ini. Terus pertama kali melihat Indonesia ada sesuatu gitu di top something. Tapi di saat yang sama ketika balik halaman ternyata Indonesia juga punya
tingkat deforestasi tertinggi sedunia, jeng jeng jeng. Dan itu Gitu waktu kan. SMP. Itu waktu SMP. Nah dari situ aku udah mulai terbentuk kayaknya apa ya yang bisa aku lakukan gitu untuk mengadres hal ini. Dan ternyata aku sangat cinta dengan pelajaran biologi itu. Bukan hanya karena nggak ada matematikanya, orang bilang banyak menghafal gitu ya. Ternyata banyak Bu matematikanya. Tapi karena ternyata biologi itu mengajarkanku memahami betapa luar biasanya kompleksitas yang dihasilkan melalui proses evolusi alam dunia kehidupan gitu. Dan I thought going into the biology science yang ilmu pastinya tuh akan membawa aku lebih jauh ke situ. Namun ternyata jalur akademis itu adalah jalur yang ketika aku menyadari udah sampai ujung S3 gitu ya, I don't think it's how I want to apply myself in contributing to the world. Karena kalau lihat ranahnya orang melakukan ilmu pasti itu I think it's very confined. Sangat, bukan sangat ya cukup terpisah lah dari, jadi ini kita mempelajari biodiversity, tapi di saat yang sama ketika gue ke lapangan tuh, the habitat destruction continues, right? Dan literally beberapa tahun setelah aku pulang ke Indonesia kan terus kebakaran hutan yang luar biasa itu. So I'm like, I don't think I want to keep just studying them. I think I want to do something that helps protect, you know. Dan ternyata masuk di UID itu memberikan aku metodologi dan cara yang justru lebih holistik untuk nyampe ke sana. Karena sekarang gak hanya dengan bekerja di NGO yang menyelamatkan habitat gitu ya, tapi justru dengan membawa kesadaran lebih jauh dari orang-orang di dunia bisnis, di dunia policy maker, terhadap the nature of sustainability and regeneration itself, itu justru adalah jawaban yang lebih fundamental terhadap apa yang gue cari gitu. Jadi itu semua ada alurnya gitu. Tapi seneng banget ya. Jadi tuh aku tuh kayaknya pernah mendengar orang misalnya kedokteran gitu, lo nggak harus jadi dokter untuk bisa membantu orang juga sebenarnya. Kayak lo bisa masuk ke, let's say misalnya kayak bagian pemerintah yang mengurusi kesehatan, and then you contribute on that. Aku bisa menyamakan itu dengan itu nggak sih, atau berbeda ya? I think in some way. In some ways yes. Maksudnya gue bukannya meninggalkan dan diskreditkan biology and the people who stay in science. I totally adore sciences. Tapi kayaknya gue cukup jadi penikmat dan pengkonsumsi, science is about adding knowledge. Apalagi basic science tuh sebetulnya sangat-sangat, you're at the frontier of, if you think about the collective human knowledge, orang yang di S3, PhD, research itu adalah you're at the very edge and they add one drop based on their research to this whole body of human knowledge. Keren banget menurut gue. Tapi kayaknya bukan di situ keterpanggilan gue. Jadi gue cukup mengagumi membaca artikel-artikel sains ilmiah gitu-gitu ya. Tapi dalam keseharian gue kayaknya gue lebih memilih berjalan di mana gue membersamai teman-teman praktisi untuk menemukan cara hidup yang lebih selaras alam. Sampai sekarang masih baca-baca artikel tentang cicak terbang itu nggak, Mbak? Cicak terbang itu mungkin ahlinya cuma kayak 5 orang kali ya sedunia ini. And one of them is you, right? Oke, ini kita cukup berbicara soal biologinya. Tadi kan akhirnya memilih untuk join di UID 2011 dan ternyata baru tahu ternyata that is the only job yang sejauh ini Mbak Shobi tekuni, dan ya berarti that's why Mbak Shobi sangat keren di dalam itu. Ya. Masuk terus. Mbak Shobi kan udah cukup lama nih, berarti 15 tahun. Kalau ditanya sebenarnya UID itu tuh apa dan apa yang ditawarkannya, lalu seperti apa program-programnya, dan mungkin lebih ke dalamnya karena dari sisi akademik gitu. Bagaimana Mbak Shobi bisa menjelaskannya? Ini sebetulnya salah satu realization atau tercerahkan gue yang terbaru itu adalah kayak nama direktur akademik tuh nggak terlalu appropriate ya terhadap dengan apa yang kita lakukan di tim yang dipimpin diriku gitu. Karena kalau orang dengar akademik tuh kan kembalinya ke itu, ke ranah dunia penelitian, universitas, formal education. Which ada sih sebagian di situ, tapi nggak mencerminkan juga sebetulnya. UID itu, how long do you have? 2 minutes?
2 days dua untuk I give you 2 minutes. UID itu adalah menurutku lembaga yang sangat unik ya. Secara kelembagaannya sih yayasan non-profit. Tapi apa yang kita lakukan tuh menurutku sangat-sangat berbeda dari banyak apa yang banyak dilakukan teman-teman NGO yang lain gitu. Karena kita itu meyakini perubahan yang benar-benar transformatif itu hanya bisa terjadi ketika semua pelaku dalam sistem berubah. Dan itu artinya kita juga harus bekerja sama dengan atau membersamai teman-teman yang ada di dunia bisnis, teman-teman yang ada di dunia pemerintahan, sampai teman-teman yang di tingkat tapak. Pokoknya semua lapisan dari sistem itu. Memang bentuknya ketika kita menghadirkan diri dalam sebuah intervensi, seringkali formatnya tuh seperti pelatihan, right? Seperti pelatihan capacity building atau pelatihan kepemimpinan, makanya jadinya judulnya direktur akademik gitu. Tapi sebetulnya it's way beyond that, karena UID itu meyakini jadi kembali ke tadi awal ya, UID itu mencari perubahan sistemik untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, masa depan bersama. Masa depan bersama tuh kayaknya perlu digarisbawahin karena sebetulnya nggak ada tuh masa depan yang terpisah antara masa depannya negara A dengan negara B, masa depannya sektor A dengan sektor B. Itu sebetulnya if you really think about it, at the end of the day we are bound by the same planetary fate, right? Jadi apa yang terjadi di bagian belahan dunia mana sebetulnya akan berimbas juga pada apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. So that common future artinya kita harus menyadari kita ini bagian dari sistem yang sama. Makanya nggak bisa tuh kerja kalau nggak kerja sistemik tanpa melibatkan multisektor. Gitu. Dan masing-masing dari kita tuh punya peran untuk menciptakan masa depan tersebut gitu. Nah, that common future artinya semua orang harus berperan, harus punya andil, dan untuk nyampe ke sana tuh nggak bisa hanya dengan cara-cara yang konvensional. Artinya apa? Mungkin kalau pendidikan kita, contoh pendidikan gitu ya, mungkin lebih banyak di pengetahuan kognitifnya. Mungkin kalau pendidikan vokasional lebih banyak di skillnya, skill teknikalnya. You know what we feel is missing adalah to the head and the hands, the heart is missing, right? The heart element justru itu yang membuat manusia tuh akan kembali utuh dan kembali menyatu dengan sistem di mana dia berada. Apa yang akan bisa menghubungkan kembali manusia melihat dirinya sebagai bagian dari alam, yang akan bisa menghubungkan manusia sebagai lo dan gue itu sebenarnya nggak terpisah gitu. Kita adalah bagian dari satu sistem yang sama. Gitu. Jadi the head, the heart, and the hands satu. Jadi di UID itu cara-cara belajar kita sangat experiential, cara-cara belajar kita sangat reflektif, cara-cara belajar kita bahkan menghadirkan juga unsur spiritualitas, karena itulah yang if you believe that you are part of something bigger than yourself and you have a mission and a purpose to be in this world, maka nanti cara lo sebagai pemimpin hadir di dunia itu pasti akan beda gitu dengan seseorang yang hanya mengasah dan melihat kehadiran dirinya itu membawa kontribusi kognitifnya aja, pinternya aja atau skillnya aja tanpa ada that calling or that heart element, you know. Jadi ya kurang lebih gitu deh. Can we connect this conversation to conscious leadership gitu? Karena kan tadi bicara soal ya banyak orang, aku jadinya tercerahkan padahal aku pegawai UID ya. Jadi iya selama ini kita sadar bahwa memang banyak sekali tempat-tempat belajar yang fokusnya kognitif gitu. Lalu ya udah doing-nya gitu loh, tapi heart-nya ketinggalan gitu loh. Lalu kalau kita hubungkan dengan leadership gitu, karena kan UID banyak bicara soal leadership dan dalam beberapa banyak programnya kita lebih banyak melibatkan orang-orang yang berada di level itu sehingga mereka punya dampak lah ke bawahnya gitu. Kita mau mengajak lebih banyak leader untuk conscious gitu. And then how you can connect UID with the conscious leadership? Ya, jadi UID itu beruntung kita nih terhubung dengan para tokoh, para praktisi yang sudah terlebih dahulu
mematangkan berbagai pemikiran tentang hal ini. Hal ini tuh apa? Kesadaran bahwa kita tuh interconnected, bahwa outcome yang kita capai bersama itu bukan hasil satu orang, atau satu sektor, satu negara, atau satu perusahaan, tapi adalah hasil kolektif dari sistem yang kita ciptakan bersama. Disiplin tersebut namanya disiplin systems thinking, berpikir sistem. Oke. Nah, dari kesadaran itu, salah satu tokoh yang mungkin cukup signifikan dan berpengaruh kontribusinya adalah Profesor Otto Scharmer. Beliau yang menelurkan karya teori U. Nah, teori U itu bicara mungkin salah satu, there's many ways you can describe teori U, tapi mungkin salah satu quote yang menurutku resonate banget adalah hasil yang diciptakan sebuah sistem itu adalah fungsi dari tingkat kesadaran orang-orang di dalam sistem itu ketika mereka beroperasi di dalamnya. Right? The quality of results produced by any system is a function of the quality of awareness from which the people in the system operate. Right? Jadi ketika orang-orang di dalam sistem itu lebih punya kesadaran, maka pasti cara dia bekerja, cara dia membangun relasi, cara dia merespon, cara dia menciptakan produk hukum, cara dia menciptakan kultur dalam organisasi, itu pasti akan berbeda. Dan as a ripple effect, we will see a different outcome at the systemic level, right? Okay. Jadi kenapa kepemimpinan berkesadaran itu sangat-sangat integral, signifikan, tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan perubahan sistem, karena yang bisa mengubah sistem itu ya cuma orang-orang di dalam sistemnya ketika mereka showing up differently with a different kind of awareness. Kurang lebih. Aku suka banget jawabannya. karena ya itu tadi benar-benar bahwa kayak, tapi pertanyaan ini berarti bukan pertanyaan yang cukup apa ya, ini pertanyaan sebagai orang awam, aku mau menempatkan itu kayak, lalu oke, kalau kita mau menciptakan pemimpin yang sadar saat dia menciptakan sebuah sistem, bagaimana caranya kita membuat mereka sadar? Dan itu terus gimana? Sadar tuh sadar apa sih? Gitu, exactly, kan? Ya. Gimana tuh, Mbak? Emang gue saat ini sadar apa enggak? Gitu, kan? Lalu, iya betul. Bagaimana kita mendefine bahwa kayak, dia nggak sadar nih waktu, bukan sadar kayak dia pingsan, enggak juga kan? That's different meaning. Gimana, Mbak? Iya. Sebetulnya ada term yang aku suka di dunia this awareness based systems change. Sometimes we use the term awake. Kita tuh terjaga gitu, karena banyak sekali orang tuh kayak sleepwalking sebetulnya melalui di dunia ini, kayak ngelindur, jalan beraktivitas tapi lo nggak melakukannya dengan kesadaran penuh. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang kita jalankan itu kita nggak pernah pertanyakan lagi kenapa, right? Why do we do things this way? It's like sometimes sistem yang kita jalani sehari-hari ini kayak ikan di dalam air. Ikan kan nggak merasa dirinya dalam air gitu kan ya. Ya ini ya, this is my reality gitu kan. Dia nggak tahu karena ternyata ada dunia yang nggak ada airnya gitu kan. So I think if you don't question these things, there are some things about systems yang udah terima aja apa adanya. Dan ketika kita melakukan itu, maka nggak ada yang berubah. Nobody questions, nobody challenges, nobody asks why can't we do things differently, right? Nah, jadi ketika kita menyadarkan orang bahwa hey guys, ternyata pola-pola kita hidup selama ini, pola-pola kita menciptakan realita, cara kita membangun struktur tatanan masyarakat, itu ada consequences-nya loh. Ya kan, bahwa kalau di dunia teori dan sistem itu kita suka cerita tentang yang namanya three divides. Salah satu dampak dari berbagai kemajuan peradaban kita tuh saat ini terlihat dari 3 kesenjangan atau 3 jurang ini. Jurang pertama jurang ekologis, berjarak antara kita dengan alam. Jadi salah satu yang kita udah nggak pertanyakan itu bahwa, for example, ya alam itu memang untuk diekstrak, untuk dikeruk, dan untuk dijadikan alat bahan produksi untuk kemudian menambah value yang kemudian feeding into the economy gitu kan ya.
I think most of us that grew up in this industrialized system don't question that anymore. Dari kecil kita udah taunya bangun sekolah, dari kecil sekolah nanti kerja, you can add value menjadi bagian dari sistem itu gitu kan ya. Tapi kita mungkin nggak menyadari bahwa di saat yang sama ada intended consequence bahwa pola-pola itu sebetulnya sedang menyakiti masa depan kita sendiri, right? Nah, sekarang kita mulai berasa dengan climate crisis dan sebagainya. So that's the waking up moment. Ternyata ya selama ini cara kita menghasilkan produksi dan value is hurting ourselves, right? Dan ketika jarak itu that disconnect antara ourselves dengan nature itu bisa mulai ditutup, then we will start to show up differently, I think, you know. Makanya sekarang kan mulai ada nih ekonomi sirkuler, ekonomi regeneratif, itu udah ada kesadaran yang berbeda dari cara kita carrying ourselves in the world, right? Terus yang kedua adalah dampak yang kita lihat tuh jurang sosial. Tadi ecological, sekarang ecological divide, ini social divide yang kedua. Social divide itu adalah yang kita lihat kalau kita melihat banyak sekali sekarang udah mulai banyak diperdengarkan ya di narasi-narasi di Indonesia juga tentang gimana nih nasib kelas menengah yang semakin terjepit gitu kan. Isu-isu ketimpangan sosial, bagaimana ada yang the 1%er gitu. Nah itu kita sekarang udah mulai menyadari bahwa wow ternyata sistem yang kita jalani selama ini tuh yang menciptakan itu, bahwa ada kesenjangan itu adalah produk dari apa yang kita nikmati dengan meningkatnya GDP dan sebagainya, itu ada side effect-nya. Nah bagaimana kita mulai menjembatani itu gitu kan. Jadi nah yang ketiga itu adalah spiritual divide. Spiritual divide, jurang spiritual. Artinya for all the advances, dengan semua kemajuan yang telah kita ciptakan, ternyata kita menciptakan masa depan yang semakin sulit untuk mencari meaning, makna. Masa depan yang semakin membuat orang merasa hopeless dan bleak dan you know like lonely and you know there's no spirituality in what we do. So kesadaran ketika orang mulai tersadar bahwa oh ternyata ya ini yang kita hasilkan bersama. So what can I do differently, right? Nah itulah momen-momen moga-moga ketika orang menyadari itu dan itu how do I say this? Kadang-kadang dari hal terkecil gitu ya, kita suka nggak sadar apa yang kita lakukan sehari-hari. That's creating the results that we don't want, you know, like and I'm guilty of it too, right? Tahu bahwa setiap kali pesen makanan online tuh sampah plastiknya pasti banyak banget berjibun, but we do it anyway karena ya convenience, nggak sempet masak lah dan lain sebagainya. But just being aware that when I do that, there's a consequence. Ketika kita ninggalin charger nyolok semalaman gitu ya, sedangkan ternyata emisinya tuh sedang building up menjadi badai siklon Senyar yang kemarin menghantam saudara-saudara kita di Sumatera dan di belahan lain dunia juga udah sering terjadi. You know, it's all interconnected. So when you are more conscious dengan tindakan-tindakan lo, dengan cara lo membawa diri dalam dunia, itu yang membuat kita jadi lebih bijak sebagai pemimpin, sebagai umat manusia. Nah, gimana cara menyadarkannya? Tadi kan pertanyaan gitu ya. Betul. Well, definitely number one is slowing down. Sulit untuk menemukan kesadaran-kesadaran ini kalau kita selalu rushing through life, right? Go, and you don't notice the thing. Berasa kan kalau kayak ke kantor tuh naik mobil yang tertutup dengan AC-nya, kacanya ketutup, kita nggak terhubung dengan apa yang terjadi di luar. Tapi ketika misalnya harus terpaksa jalan kaki gitu kan, you have to slow down, maka pasti akan ngelihat, ternyata di sini banyak sampah, oh ternyata di sini kok ada warung yang lucu, di sini kok ada apa gitu ya. So slowing down is a big part of noticing and being aware. Terus yang kedua, ini juga kenapa UID senang banget menciptakan ruang-ruang yang multisektor adalah dengan sengaja mempertemukan orang-orang itu dengan sudut pandang yang mungkin selama ini nggak pernah mereka jumpai gitu kan, karena bubble kan, apa yang kita tahu selama ini kan bubble karena hanya berdasarkan apa yang pernah kita jumpai dan kita telan selama ini selama sepanjang hidup. So when you meet people who have very different point of view from your walk of life, then you're like,
ternyata gitu ya dunia ini ya. Jadi aku suka pakai perumpamaan yang kalau perumpamaan orang yang diikat matanya terus disuruh meraba gajah gitu kan ya. Belum pernah ketemu gajah, terus disuruh menggambarkan apa itu gajah gitu kan. Yang ini dinding gitu. Yang mungkin yang ketemu perutnya bilang oh gajah tuh kayak tembok guys, lebar bidang gitu ya. Terus yang ketemu ekornya bilang enggak gajah tuh kayak tali kok guys gitu kan. Yang ketemu kakinya bilang enggak gajah tuh kayak pilar gitu kan. They're not wrong. So our individual perception of how the system operates is not wrong, but it's also incomplete. Yeah. Right? Jadi ketika kita mulai mendengarkan suara-suara dari tepian, suara-suara dari sektor yang berseberangan, then you start to have a different understanding of how actually we're creating these results that nobody wants. Yeah, those three divides gitu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang tadi kenapa aku bilang kita mendesain tuh pembelajaran selalu experiential. Karena ini nggak bisa nih kalau cuma diajarin aja gitu ya. Dunia saat ini mengalami krisis iklim gitu. Penyebab krisis iklim adalah satu gitu. I think we know that, right? But to make that land in your heart and in your body, kayak benar-benar badan lo tuh tahu ini this is right gitu. Nah itu kita mendesain pengalaman-pengalaman yang lebih reflektif, dengan dialog-dialog yang lebih intimate, dengan pertanyaan-pertanyaan yang journaling yang membuat kita punya kesadaran, bisa mengakses kesadaran wisdom kita sendiri, ya, proses-proses seperti itu. Dan yang pasti yang terakhir nggak berhenti hanya di kesadaran, tapi itu kesadaran itu juga harus bermuara pada agency atau keberdayaan aku menyebutnya ya. I don't know if that's the one-to-one translation, tapi I feel like keberdayaan is the right term for it. Jadi gimana supaya orang yang menyadari kompleksitas sistem itu justru bukan merasa semakin terus gue bisa ngapain gitu kan ya, tapi justru malah menemukan wow ternyata gue punya power loh untuk mengubah something about myself, about sesuatu yang ada di dalam ruang pengaruh gue, sesuatu yang bisa gue kerjakan secara kolaboratif, itu ternyata bisa membuat perubahan-perubahan kecil yang nantinya secara kolektif bisa mendorong sistem ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Ini berarti ada 3 hal dan bahkan di dalam masing-masing 3 tadi ada beberapa hal tambahan juga yang misalnya kayak kita bisa melihat lebih jauh dari sebelahnya kita, dari orang yang berseberangan, dari yang lain-lain gitu. This is really interesting, but setelah punya apa ya, itu kan cara gitu. Tapi ada nggak sih Mbak Shobi pernah menemukan problem yang ternyata dengan 3 cara itu tuh kayak ada additional yang Mbak Shobi lakukan untuk bisa ketemu sama mereka gitu. Kayak misal gini loh, ada satu case yang kayaknya mereka harus kita ajak duduk bersama, disadarkan leadernya, lalu kita bikin sebuah kegiatan bersama gitu loh. Tapi ternyata setelah begitu pun nggak works gitu loh. Biasanya problemnya di mana? Mungkin study case ya jatuhnya. Inilah kenapa, ini pertanyaan berat sebetulnya. Inilah kenapa UID itu sampai sekarang masih ngulik sebetulnya kalau di dunia NGO kan kita suka bilang namanya impact measurement gitu kan ya. Monitoring, evaluation, and learning gitu. Sebenarnya gimana sih cara mengukur impact? Karena I think this type of work kind of defies the usual impact pathway logic. Kalau di teman-teman NGO kan sangat familiar dengan yang namanya log frame, logical framework. Ketika lo melakukan aktivitasnya, maka nanti akan ada output. Dari output maka nanti akan jadi outcome akan jadi impact gitu kan ya. Terus itu kayak linear gitu bisa digambarkan. Tapi ternyata kalau kita mengamini bahwa sistem itu kompleks dan penuh dengan ke interdependency, you can't guarantee results, right? Jadi ketika ditanya apakah ini berhasil atau enggak, sometimes the answer is you just have to give it time, right? Karena dari sebuah kesadaran seseorang yang berubah, kemudian dia harus balik ke instansinya, dia harus balik ke komunitasnya, dan dia harus berjuang untuk bikin inisiatif baru, meyakinkan para koleganya, meyakinkan atasannya, sampai akhirnya ada produk baru atau kolaborasi baru, sampai ada perubahan yang lebih luas. Itu perlu banyak waktu dan nggak mungkin dia sendiri juga. Pasti dia akan bergantung pada kebaikan-kebaikan yang lain di dalam alam semesta ini untuk mendukung apa niat baik yang ingin dihadirkan sekarang gitu. Jadi the impact creation logic is not linear, it's not
predictable, tapi di saat yang sama we know that kalau ini nggak dilakukan, ya lo nggak akan mencapai nih si perubahan-perubahan yang lebih mendalam. Karena yang aku lihat mungkin banyak sekali respon-respon kita terhadap permasalahan yang sebetulnya sifatnya tuh sangat sistemik, itu nggak menyasar akar permasalahannya, right? Jadi kita terjebak pada pola-pola yang reaktif, habitual. Well, why do you solve this the way it is? Ya karena itu yang gue tahu, gitu kan? Ya selama ini jawabannya itu. Padahal mungkin permasalahannya jauh lebih kompleks dari itu, dan kita sekarang dihadapkan pada dunia yang increasingly kompleks dan uncertain. Apa yang kita hadapi sekarang tuh belum pernah ada sebetulnya di dalam sejarah umat manusia. Krisis iklim, the scarcity of resources, the waste issues, itu hampir belum pernah ada di sepanjang perjalanan umat manusia. Berarti hitungannya baru ya? Yeah, so we need this new complex challenge, need new complex ways of innovative way untuk mengadresnya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan Robi, apakah harus tahu semuanya? Nggak mungkin lo tahu semuanya, karena bisa jadi justru pengetahuan kita yang lama itu justru yang menyebabkan kita sampai ke titik permasalahan sekarang, gitu kan ya. So you need new ways, you need new methods. Dan kembali ke pertanyaan Robi tadi, perlu apa lagi gitu? Sometimes you need time. UID tuh susahnya kita nggak bisa mengklaim we created that, karena at the end of the day tadi kembali yang bisa menciptakan perubahan tuh hanya orang-orang di dalam sistemnya sendiri. Yeah. Jadi alumni, lulusan-lulusan kita, fellows kita lah yang mereka harus kembali dan mengaplikasikan, membawa dirinya dengan cara yang berbeda dalam sistemnya untuk kemudian menciptakan impact. Nah itu perlu waktu, perlu keyakinan, perlu keterpanggilan, perlu kita juga sering pakai kata-kata mestakung gitu ya, karena believe it or not, I think the universe inherently has goodness in it, karena kalau enggak dari mana manusia tahu yang namanya love, justice, if it's not. Because you've never seen pure love or utopia dunia yang 100% love. Gak kelihatan dalam bentuk benda 100% juga. 100% justice is not from a known encounter. Yes. Bukan karena kita pernah mengalaminya. But I think deep down people know what is justice, what is love, what is compassion, right? Nah kalau if we believe that that's the core nature of the universe, then it's everywhere. Jadi ketika lo membawa diri lo, maybe this is me personally ya, I don't know if this is you ini, tapi gue yakin kalau lo membawa diri lo dengan kebaikan, dengan niat yang membawa kebaikan, pasti akan ada niat-niat baik yang lain yang bersambut dan bersambung. Itulah resonansi dan itulah mestakung gitu. Jadi bisa jadi hasil yang lo hasilkan tuh jauh melebihi apa yang bisa lo prediksi dari awal ketika lo memulai dengan sesuatu yang kecil. Oke. Ini penuh dengan positivity. Tapi Mbak Shobi, kalau misalnya bicara soal leader, kayaknya berarti kan kayak kalau misalnya ada salah satu fellows-nya kita ikut program, let's say bekal gitu, atau misalnya koklas gitu. Ya nggak mungkin satu kabupaten ikut gitu ya. Yang pasti ikutnya misalnya contohnya leaders-nya, atau misalnya kayak kepala dinasnya atau gimana gitu. So, apa yang sudah mereka dapatkan saat ikut bekal atau yang lain-lain dibawa balik gitu loh. Berarti dia create the system again gitu, kalau misalnya memang dia pengen ada perubahan gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata sampai di sana challenge-nya memang besar, apa sebenarnya yang jadi kesalahan para leaders untuk bisa membangun conscious leadership? Bukan yang salah ya Rob ya, cuma challenge kayak yang tadi gue bilang, kita ini lahir ke dalam sistem yang udah terbentuk kan. You and I didn't create the democracy, right? We didn't create the capitalism market. But the change system. is possible, right? Yeah, so the part of the challenge adalah we are born into this. Dan ketika lo tersadarkan, maka lo harus kembali dan melakukan sesuatu yang sebetulnya sangat counter dengan apa yang selama ini udah ter-ingrain di dalam diri banyak orang gitu. Jadi memang berat. Aku akui dan gue salutnya dengan semua fellows. I think they're the true hero of the stories, like kakak-kakak yang kalau nonton kalian luar biasa sih, gue nggak ada apa-apanya gitu kan. Mereka lah yang memang harus berjuang untuk meyakinkan. Nah ada
on a practical level ada sih kayak oke, kalau lo sendirian kembali ke perusahaan atau ke instansi terus harus berjuang meyakinkan tuh agak lebih berat. So sometimes we're like maybe we should admit more than one person from one institution supaya dia ada temennya gitu untuk berproses gitu. Terus tapi ya itu memang apa yang sedang kita bongkar dan tata ulang itu adalah sesuatu yang udah ratusan tahun kan dari sejak kita mengenal sistem industrialisasi, perekonomian yang seperti ini. Jadi memang berat and sometimes I say this is a work that is gonna be intergenerational in nature. Bisa jadi apa yang kita mulai sekarang di UID yang akan menikmati adalah beberapa generasi ke depan. Mungkin gue akan tutup usia tanpa pernah menikmati apa yang selama ini udah apa yang dibenih. gue cita-citakan bahwa dunia itu akan semuanya berkeadilan dan maybe I don't know. But it has to be done. It has to be started, right? Kayaknya kita harus sama-sama sadar bahwa proses itu memang harus ada dan ada waktu yang harus kita tunggu gitu loh, dan perubahan kan nggak gampang ya. Dan itu kata Mbak Cobi tadi, kalau misalnya sudah dilakukan hari ini belum tentu hasilnya hari ini. Karena aja pada saat kita udah tiada baru hasilnya udah ada gitu. Kalau minjem kata-katanya Pak Frans UID. Pak Frans suka ngingetin kalau nanam padi tumbuh nggak tumbuh alang-alang, tumbuh. Tapi kalau lo nggak nanam padi kan alang-alangnya tetap tumbuh juga gitu kan ya. Iya. Jadi betul. ya kalau lo merasa gue udah melakukan tapi kok ini tetap terjadi, well that's not the point. The point is you have to plant the seed anyway, right? Untuk dapetin padi gitu kan. Oke. Oke, kalau kita bicara soal leader in general. Oke. Mbak Cobi bisa sebutkan nggak apa yang bisa membedakan leader yang biasa sama leader yang conscious? Aku sih mungkin ya cara pembuatan keputusan, right? Ada, I think you will know. Kita semua pasti akan bisa merasakan ketika punya atasan atau melihat sosok pemimpin dalam artian dia punya wewenang resmi gitu ya. Dan dia membuat keputusan yang reaktif. Artinya dia nggak mempertimbangkan the interconnection, the keterkaitan, nggak mempertimbangkan unintended consequence-nya seperti apa, nggak memperhatikan sebetulnya apakah yang direspon tuh cuma gejalanya aja atau sebetulnya akar permasalahannya gitu kan. Jadi ya I think sometimes you can tell by the quality of the decisions, right? Kalau di dunia kesadaran sistem tuh kita tahu ada apa yang terlihat di atas permukaan, yang permasalahan-permasalahan yang kita jumpai itu sebetulnya penyebabnya tuh bukan di sini. Jadi kalau lo mau mengatasinya dengan baik, jangan diadres di atas sini. Yang diadres itu justru harus penyebabnya yang di bawahnya gitu kan. Contoh isu banjir lah misalnya. Ya kan, kalau kita hanya merespon banjirnya ketika terjadi banjir, ya it's obvious apa responnya gitu kan, diungsiin, ada bantuan, perahu karet, pompa dan sebagainya. But the cost of the banjir is not there, right? Yeah. Kalau lo mau mengatasi permasalahan banjir, ya harus lihat faktor apa yang menyebabkan banjir. Ada saling ketergantungan dan keterkaitan apa yang menyebabkan bisa banjir. Dan this is where it gets really complicated and really messy. And that's where you have to be in the middle of the messiness untuk bisa melihat sebetulnya apa yang bisa gue lakukan untuk mencegah sehingga banjir itu udah nggak terjadi lagi. Then you talk about perilaku masyarakat, ya kan? Ada yang struktural gitu ya, misalnya oke, ini kanal-kanalnya perlu dikeruk gitu kan. Tapi ketika tanya lagi kenapa kanal mesti dikeruk, ternyata karena banyak sampah menumpuk. Yeah. Kenapa banyak sampah menumpuk? Karena masyarakat buang sampah. Kenapa masyarakat buang sampah? Karena nggak ada sistem pengelolaan sampah yang baik. Kenapa nggak ada sistem pengelolaan sampah yang baik? Karena anggaran, karena koordinasi lintas ini. Terus kenapa ada sampah in the first place? Ya karena so there's for every why you ask, there's an intervention to be made that is more fundamental than what you can do if you don't ask the questions why.
Tapi easier-nya adalah merespon si gejala tadi. Iya, tapi kan lama-lama capek juga ya. Akan gitu-gitu terus Nggak gitu. selesai-selesai gitu. Nah, jadi kita bisa melihat lah ketika kayaknya seorang pemimpin tuh belum berhasil untuk sampai kepada titik-titik intervensi yang lebih dalam. Ya. Dan yang terdalam itu kalau kenapa pemimpin berkesadaran adalah si kesadaran manusianya itu sih. Ya. Oh, bahwa saya adalah manusia yang menggunakan resource dari dunia ini, dan ketika saya menggunakan resource, saya menghasilkan sampah. Ketika apakah saya sebagai seorang pembuat keputusan atau pembuat kebijakan atau seorang pengampu program, apakah sudah menciptakan produk-produk kebijakan yang betul-betul menjawab permasalahannya itu ada di mana. So that's the consciousness yang lebih dalam yang bisa kita harapannya bisa membawa orang-orang tuh sampai ke dimensi itu. Berarti tadi sebenarnya kayaknya pertanyaan harus diganti, bukan leader biasa tapi leader yang tidak conscious dan leader yang conscious. Gitu ya. Kalau leader biasa jadinya biasanya kayak gimana? Biasa itu apa? Mbak Shobi, tapi ini pertanyaan pop buat Mbak Shobi. Can you say 3 qualities versinya Mbak Shobi seorang leader tuh harus punya? Compassion. Berkesadaran, does that count atau itu nggak menjawab justru? Boleh. Boleh sih. Mau mendengar. I think The same point dengan yang disampaikan Pak Tantowi di episode 1. Iya, Mau mendengar. exactly. Karena mendengar itu adalah gateway-nya untuk kesadaran yang lebih dalam sih. Karena kalau kita lebih banyak berbicara, berarti kita kurang banyak menerima, gitu kan. Nah, mendengar itu adalah artinya lu harus parkir dulu semua pemikiran lo, terus paksa untuk mendengarkan sudut pandang orang lain, gitu kan. Dan dari situlah maka kesadaran-kesadaran itu akan terbangun. Jadi mungkin compassion, mendengar, dan mungkin kalau aku pribadi mampu meneropong ke dalam diri sendiri gitu ya, karena mudah sekali untuk semua permasalahan yang kita hadapi itu, terus kita secara refleks tuh menyalahkan orang lain gitu, ya kamu kerjanya nggak bener atau gimana gitu ya, ini kan karena si itu, ini kan karena sistemnya gitu. Tapi sebetulnya banyak sekali ruang-ruang untuk kita meneropong ke dalam diri sendiri. Sebenarnya peran apa nih yang bisa gue lakukan untuk mengubah ini ke depannya. Jadi that disiplin untuk menyadari bahwa apa yang terjadi dalam diri dengan yang terjadi di luar tuh sebenarnya nggak terpisah. I think that making that inner and outer work disiplin is crucial. Oke. Tiga kualitas menurut versi seorang Shobi Lawalata. Mbak Shobi, ini di luar dari pertanyaan yang pernah aku kasih tahu. We talk about leader sangat sering gitu ya. Dari tadi kita bicara soal leader kayak gini. Bagaimana caranya kita, let's say we're not a leader. Mungkin beda lah ya. Coba kita lupakan dulu bahwa everyone is a leader. Tapi gimana caranya kita sebaiknya melihat leader kita gitu loh. Apa kualitas yang harus kita tunjukkan sebagai bawahan mungkin melihat seorang leader. Kan kompleks sekali ya, leader itu pasti otaknya banyak sekali yang harus dilakukan itu. Gimana biar kita nggak reaktif juga gitu. Iya, sebenarnya lu udah agak menyentil, Pak. You know I'm gonna say this right, everyone is a leader. Yes, nggak mau jawaban itu sudah pasti akan keluar. Tapi ada benernya. No. Jawaban gue akan menggunakan kata-kata itu juga. Aku pengen, karena kan sekarang banyak sekali kita sekarang berada di era yang dimana semua orang akan selalu mengkritisi, selalu apa gitu loh. Ya kritik ya nggak apa-apa, itu bagus justru kalau akhirnya kita jadi sadar apa yang terjadi, kita sadar apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Tapi gimana caranya menjadi orang yang sadar tapi juga nggak sembarangan gitu loh. Bedakan pemimpin dengan pimpinan. Oke. Right? Pimpinan itu adalah orang yang memang dikasih jabatan dan wewenang, title, kartu nama gitu kan ya. Itu sebagai pimpinan. Betul nggak semua orang adalah pimpinan.
Tapi kita semua adalah pemimpin, gue yakin itu. Karena kita semua sebetulnya punya ruang untuk tadi keberdayaan itu, Rob. Terlepas dari kita bawahan atau support team, kita semua punya ruang untuk mengeksersis pilihan-pilihan kita. Ya. Dan disitulah gimana kita bisa show up dengan hadir dengan berbeda gitu. Jadi kalau lo tanya gimana menempatkan diri dengan atasan gitu ya, harus diakui memang kadang-kadang ketika kita posisinya di tengah tuh you have to manage up and down, gitu kan? Atasan itu, I think all middle managers and middle layer leaders know this. Lo tuh kadang-kadang you have to manage your boss, gitu kan ya. Dengan kata lain, lo juga harus bisa menempatkan diri. Kapan memberi informasi ke mereka, kapan memberikan feedback, kapan lo harus bisa exercising your own agency and decision making, dan terutama sih ketika lo dipercaya untuk mungkin nggak semua orang punya kemewahan untuk mengelola tim gitu ya. But when you do, use that, right? Disitulah lab kepemimpinan yang paling bisa kita exercise gitu. Di mana lo memang punya ruang pengaruh sekecil apapun terhadap diri sendiri ataupun terhadap tim yang lo dikasih kepercayaan, terhadap project atau tugas yang lo dikasih tanggung jawab gitu. That's also a lab, right? Nanti, and then you manage up, and then eventually mungkin suatu hari lo akan dikasih kesempatan untuk mengelola hal yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. If you don't start from when you are kacung mumet gitu ya, dengan melatih kepemimpinan itu ya, ketika lo nyampe di posisi itu you won't have the skill either, right? Jadi ya, I think yes, we do have to manage up, but we all say, we always say di UID, kan sering banget kalau kita pelatihan, Kak, ini harusnya pelatihan ini buat atasan saya nih. Kak, pelatihan ini harusnya buat ini saya nih. Gitu. No, start with yourself. They're not here, you are here. Anda yang sedang dapat kesempatan untuk melatih kepemimpinan Anda, use it, gunakan dengan bijak, gunakan di mana Anda punya lab dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan tim, dengan teman. There's so much room untuk menjadi exercising that. Iya, Robi bertanya itu karena Robi merasa bahwa ya this is part of the system, orang-orang di bawah sana atau misalnya kayak masyarakat gitu melihat. Betul, dan kadang-kadang ada hal-hal memang nggak bisa kita ubah kan. Yep. Ya udah kita terima aja, kecuali anarkis gitu kan ya. Bakar semuanya, bongkar, ganti gitu kan. That's not, and sometimes it does happen. Change does happen in a violent and disruptive way. Kalau kita lihat sejarah, itu memang bagian dari penciptaan babak-babak baru sejarah, the French Revolution, the American Revolution, revolusi kemerdekaan Indonesia. Sometimes it does involve violent clashes between the old and the new, but it doesn't always have to be, right? Yep. And when that moment come, silakan pilih Anda mau di sisi mana dari sejarah gitu. Tapi in the meantime, ketika ada hal-hal yang nggak selalu bisa kita ubah, dan ada ruang untuk kearifan kita di mana lo bisa mengeksersis kepemimpinan lo untuk membuat masa depan itu lebih baik. Ya. Oke. Mbak Shobi, sadarkah kita sudah 1 jam ngobrol? Wow. Mbak Shobi, oke. I wanna wrap this, belum di wrap juga sih sebenarnya, nanti ada beberapa satu atau 2 pertanyaan lagi. How again, tadi udah dengan penjelasan yang panjang lebar, how again you explain to us about the leadership itself, and then koneksinya ke teori you, and then what UID do, and then bagaimana Mbak Shobi pengen orang-orang yang mendengarkan podcast ini tahu akhirnya bahwa this is UID, and then this is the leadership yang sebenarnya kita impi-impikan ada gitu. Aku mungkin mini jualan. Silakan. Jualan tipis-tipis. Maksudnya gini, UID itu nggak bisa melakukan apa yang kalau boleh dibilang kita cukup mahir untuk melakukan tanpa ada mitra seperjalanan yang memang bergelut di bidang tersebut. Yeah. Right? Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pemimpin-pemimpin
dan sedang bergelut dengan sebuah permasalahan kompleks yang nggak bisa diselesaikan dengan existing methods, dengan existing tools, atau dikerjakan sendiri dengan tupoksinya sendiri, ayo kita bermitra. Kerjaan ini nggak bisa dilakukan sendiri, kita harus gotong royong by nature. Mungkin beberapa contoh kalau lihat portfolio program-programnya UID ya, I think some of the yes, kita ada kelas-kelas yang memang kita buka untuk umum, tapi ketika kita betul-betul mau masuk ke sebuah sektor atau sebuah isu, our strongest intervention itu terjadi ketika kita dibersamai oleh orang-orang yang memang berada di dalam sektor atau sistem tersebut gitu. Misalnya sebutlah yang isu kemiskinan yang sedang kita kawal di Bojonegoro gitu. Itu kita UID saat ini sedang nge-lab, sedang bereksperimen bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan hanya dengan yes bantuan sosial itu butuh untuk meringankan beban teman-teman yang paling rentan dan paling terdampak, tapi gimana caranya supaya kita bisa juga menciptakan graduasi, orang tuh bisa lulus dari kemiskinan menjadi udah nggak rentan miskin lagi gitu kan. Yeah. Nah itu kita diundang, diajak bermain bareng gitu ya dengan tim pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk yuk kita mengumpulkan stakeholder terkait, menghadirkan ASN atau OPD yang terkait sehingga mereka lebih berkesadaran, lebih sadar oh isu kemiskinan itu datangnya dari mana, produk kebijakan yang selama ini sudah digulirkan itu efektif atau enggak, mendengarkan langsung suara masyarakat yang selama ini mendapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi proses itu akan jauh lebih genah gitu ya ketika dibersamai. Contoh lain Sumedang. Kabupaten Sumedang itu udah 3 tahun dibersamai tim UID. Dari seorang Pak Sekda, Pak Herman yang pernah ikut pelatihan bersama UID, ada Otto Scharmer juga, sampai kemudian mengirimkan 8 orang. Jadi dari 1, terus beliau mengirimkan 8, dari 8 mengundang UID ke Sumedang, akhirnya kita bisa membersamai selama 3 tahun, terciptalah udah 160 nih penggerak-penggerak di dalam tubuh ASN-nya Sumedang yang punya kesadaran yang berbeda, dan dari situ aku rasa beberapa sepak terjangnya Sumedang terkait transformasi digital ke pemerintahan, dampaknya kepada stunting dan isu-isu kemiskinan, entrepreneurship dan sebagainya itu aku rasa udah mulai ada kelihatan measurable impact-nya gitu. Tapi sekali lagi, kalau hanya UID atau datang terus menjajakan ke Sumedang, ayo semuanya ikut pelatihan, nggak bisa gitu kan. Harus orang di dalam sistem yang punya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kegemasan, frustrasi ya, if you're frustrated with the current system, yuk kita main bareng, ayo kita berkarya bareng, berkiprah bareng untuk menciptakan perubahan-perubahan itu. Ya caranya itu nanti kita mikir bareng apa sih, di mana batasan sistem isu yang ingin kita address, siapa orang-orangnya di dalam situ yang perlu kita ajak berproses bareng. Gimana kita meyakinkan para pemegang capital untuk bisa ikut bergabung sehingga bisa membiayai, mencari resource dengan kreatif gitu ya. And then we'll see what happens next, the kind of change that we can create using this different methodology. Karena aku yakin ini belum banyak dicoba, conventional training, conventional intervention, itu belum banyak mengadres this penguatan ekosistem perubahan yang mengadres kualitas hubungan, kualitas kesadaran. Jadi 3 sih sebenarnya. UID itu memberikan ruang relasi, so it's a relational infrastructure. Dengan ngumpul di satu ruang kelas itu, mungkin para stakeholder yang biasanya jarang ketemu jadi bisa ketemu dan kita fasilitasi. Jadi ketemunya nggak duar, nggak ambiar, nggak gontok-gontokan gitu ya. Nggak langsung direct tuh kayak saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Jadi debat kusir gitu kan. Jadi kalau kita fasilitasi, percakapan itu jadi lebih meaningful, lebih mengena, lebih landed, lebih fundamental, lebih ketemu nih isunya apa sebenarnya. Terus yang kedua adalah menumbuhkan tadi itu literasi transformasi ekosistem. Gimana supaya orang-orang dalam sistem itu sendiri punya kemampuan untuk memimpin perubahan. Terus yang ketiga, dari 2 hal itu diharapkan maka impact yang lebih besar akan terjadi. Nah yuk kita menggandeng teman-teman yang punya ruang-ruang di mana kita bisa berkiprah bareng. Yuk kita let's do something. Yay.
we are UID dan kita bisa yang tadi disampaikan sama Mbak Shobi. Kalau aku ulang lagi nanti panjang lagi. Jangan ya. Last question. Oke. Kayaknya seru banget ya ngobrol sama Mbak Shobi. Kita ingin tahu buku apa yang Mbak Shobi baca. Satu rekomendasi buku yang yang sedang menurut atau yang jangan yang sedang. Menurut Mbak Shobi, this one book everyone should read. tapi agak garing nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya versinya Mbak Shobi. Mungkin aku ubah sedikit pertanyaannya boleh ya? Tergantung pertanyaan dirubah kayak apa dulu. I think maybe books that changed my life. There we go. Oke, boleh. Buku-buku yang aku anjurkan karena menurutku itu sangat ngaruh terhadap cara aku melihat dan memandang dunia gitu ya. I think yang pertama adalah kalau mau belajar tentang systems thinking, gue tuh jatuh cintanya terhadap dunia sistem ini karena membaca tulisannya Ibu Donella Meadows, Thinking in System. Caveatnya adalah buku ini bukan buku popular science yang memang dibaca untuk ditujukan untuk audiens umum, tapi dia adalah primer. Jadi sebenarnya si Ibu Donella Meadows ini sekarang udah meninggal, udah almarhum. Beliau tuh sering ngasih ceramah atau tulisan-tulisan kecil tentang system thinking sampai akhirnya dibuatlah jadi satu kompilasi dan itu dianggap kayak jadi entry point-nya orang yang ingin belajar tentang system thinking. Dan kenapa aku suka banget buku ini karena waktu gue masuk ke dunia persisteman ini, gue pikir ini bakal dunia sangat technical gitu ya. Dan the first chapter is a little bit technical karena the first half gitu ya. Karena memang ada diagram-diagram, stock and flow dan sebagainya. What I was not expecting, the second half is like a love letter. There's so much heart. Dari situ gue menyadari, oh ternyata orang yang bergulat dan bergumul dengan sistem tuh, you don't show up hanya dengan kepala lo gitu. Karena obviously this lady who knows so much about system comes at it from a place of love. Dan salah satu tulisan dia itu, gue nggak hafal lagi. Tapi kurang lebih dia bilang gini, udah banyak banget alat-alat bantu alat-alat yang kita gunakan selama ini untuk mengadres permasalahan-permasalahan kita. Tapi mungkin ada beberapa yang gue seringkali nggak mau ngomong karena kayaknya terlalu gimana gitu di dunia konvensional. Yang dua, ada beberapa hal yang dia sebutin, tapi yang gue inget banget itu adalah love and truth telling. Love and truth telling. You know, like terus gue, wow, okay. So I fell in love with the systems world because it feels like it touches parts of myself yang nggak pernah selama ini gue dapatkan dengan membaca buku-buku yang teknis dan sebagainya. And sampai sekarang gue masih, obviously I still love working in this field gitu. Terus yang kedua adalah bukunya Otto Scharmer sih sebenarnya. Otto sendiri katanya ini bukan buku favoritnya dia, tapi ini buku favorit gue. Bukunya yang Leading from Emerging Future, from Egocentric to Ecocentric Economies. Karena di situ gue menyadari, itu kayak mencelikan sekali mata gue betapa intimate-nya, betapa influentialnya logika perekonomian yang kita gunakan sekarang, membangun untuk menciptakan sistem perekonomian yang kita gunakan sekarang, dan apa dampaknya terhadap semua realita yang kita hadapi saat ini. Jadi itu membuatku benar-benar mulai mempertanyakan tadi yang soal ikan keluar dari air itu kan, wow, benar juga ya, ternyata ada nggak sih cara-cara lain untuk kita bisa menambah value, menciptakan perekonomian, memajukan peradaban yang mungkin di luar dari sistem yang kita gunakan saat ini. So I think it really opens up space for creativity and imaginings and exploring different things. Yang ketiga, kita senang ya makin banyak buku. Banyak. Ada berapa Mbak? 15? Berapa jam waktunya? Mungkin yang ketiga ini perjalanan gue dari scientist ke yang sekarang ya, gue yang sekarang systems practitioner. Mungkin ada satu ke ego atau ke keangkuhan mungkin yang runtuh, yang harus gue runtuhkan adalah karena gue waktu belajar jadi scientist itu ya, it feels like, atau mungkin just because I was young and naive, tapi kayak rasanya tuh paradigma dunia sains saat itu adalah ya if you can't prove it scientifically then
it must not exist, right? Dan it must not be true. Oke. Semakin gue kesini dan semakin bergaul dengan berbagai teman-teman dari misalnya dari masyarakat adat, dari belajar tentang filosofi hidup orang-orang di tingkat tapak, berbagai budaya dan sebagainya, gue mulai menyadari there are different ways of knowing. Science is one way of knowing, but it's not the only way of knowing the world. Right? Karena sains itu berangkat dari dualisme mind and matter. Ada other ways of knowing yang nggak necessarily buy in dengan sistem ini, pemikiran ini. Dan ternyata cara mereka hidup tuh sah-sah aja dan bahkan mungkin lebih arif, lebih bijak daripada cara kita hidup saat ini. Karena nggak, obviously, what we're doing now, creating those three divides, hurting our own future. Jadi itu yang membuat gue meruntuhkan kesombongan gue sebagai like you don't know everything. This one way of knowing the world cannot answer everything. There are other ways of knowing. So kalau teman-teman yang ingin mungkin salah satu entry point gitu ya untuk mendalami the beautiful world of traditional indigenous knowledge systems. Mungkin banyak yang teman-teman udah terpukau dengan bukunya judulnya Braiding Sweetgrass, Robin Wall Kimmerer, I think. Jadi dia cerita tentang kearifan masyarakat lokal, bagaimana world view-nya mereka. Jadi itu keren banget sih menurut gue. And so, those are 3 entry points. Dari situ nanti lo akan menemukan, moga-moga ya, akan menemukan penasaran-penasaran baru yang membawa, mempertemukan teman-teman dengan khasanah-khasanah baru gitu yang memperluas cara pandang lo, cara lo melihat dunia ini. Itu dia 3 buku yang menjadikan Shobhi Lawalata. Nanti kalau Robby udah baca itu, nanti jadinya Robby Lawalata. Thank you so much. Sorry ya jawabannya panjang-panjang. Tidak apa-apa, nanti kita cut semua. Enggak. Mbak Shobhi, last, what do you want to say to the viewers? Kayaknya kita harus ada episode lainnya ya. Karena I think from all my questions kita baru membicarakan sebagian saja. A lot of things to talk. Oke, kita nanti kalau lagi sepi nggak panggil lagi. Apa ya? I think looking at the world right now, mungkin banyak teman-teman yang merasa, and I feel it too. Di awal tahun ini aku sempat mengalami kayak mini existential meltdown. Kalau dunia kayak gini, gitu kan. Dan kayaknya it's not getting better gitu. Can you believe we're only like 60 sekian hari gitu ya into 2026 dan udah kayak gini dunia gitu. Apalagi makin ke depan akan semakin uncertain, akan semakin penuh dengan disrupsi, and sometimes it might feel like it's easy to lose hope, Yang mungkin aku mau ingatkan teman-teman, I think dunia masa depan itu akan lebih baik bukan hanya kalau kita semakin pintar menggunakan AI atau pintar menggunakan teknologi, pintar coding, pintar ini itu. I think dunia itu akan semakin baik ketika kita menjadi manusia yang lebih baik, more human. That's why the compassion, let's show up with compassion wherever you are. Terhadap sesama manusia, terhadap alam, nggak usah jumawa gitu ya, manusia dengan alam tuh sebetulnya we're not better, we're not higher, dan juga baik compassion terhadap diri sendiri. So I think if we show up like that, the world will look differently. The technology that we create will look different. The economic system that we deploy will look differently. The interventions that we create will look differently. So ya, itu sih paling. And don't lose hope. Don't lose hope. Yes. Terima kasih Mbak Shobhi, thank you so much. Hari ini episode keempat ya? Iya. UID podcast kita. Kayaknya hari ini kita udah banyak sekali belajar soal kayak, meskipun nggak terlalu nggak menjawab semua hal yang segitu kompleks mengenai sistem, tapi at least kita tahu how
setidaknya secara survei ngobrol sama Mbak Shobi hari ini dan bagaimana UID dan semoga semakin tercerahkan ya. Tadi promosinya Mbak Shobi jangan lupa di Ayo kita rindu diundang untuk berkarya di berbagai sistem. Makasih banyak Mbak Shobi udah berbagi, so much, lebih banyak Robi. berbagi perspektif ya Mbak Shobi dan berbagi pengalaman juga yang sudah Mbak Shobi lalui 15 tahun di UID and then the other things. Jadi buku-buku yang 3 tadi ada linknya di bawah, nggak ada, dicari sendiri aja. Sampai ketemu lagi di UID Podcast di episode kelima. Sampai ketemu, dadah.